Kali ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen. Ya, jadi masih ini materinya tergabung ke dalam ikatan kimia. Nah, tujuan dari pembelajarannya adalah menjelaskan terbentuknya ikatan kovalen, kemudian menganalisis jenis-jenis ikatan kovalen berdasarkan struktur Lewis suatu molekul senyawa. Oke, kita langsung saja. Ya, dari gambar struktur Lewis yang sudah pada video sebelumnya, di sana memang ada dua jenis pasangan elektron. Ada namanya pasangan elektron bebas, kemudian ada namanya pasangan elektron ikatan. Jadi pasangan elektron ikatan inilah yang disebut dengan ikatan kovalen. Ya, jadi apa itu ikatan kovalen? Nah, ikatan kovalen itu mempunyai tiga inti di sana, yaitu yang pertama adalah ikatan yang terjadi antara atom non-logam dengan atom non-logam, atau yang membentuk ion negatif dan negatif, gitu ya. Kemudian ikatan itu terbentuk melalui pemakaian pasangan elektron secara bersama. Jadi berbeda dengan ikatan ion. Perbedaan mendasarnya adalah di ikatan ion itu ada elektron yang dilepaskan, kemudian ada elektron yang ditangkap. Kemudian baru mereka bergabung membentuk suatu molekul. Nah, tetapi di ikatan kovalen ini, jadi masing-masing atom itu akan menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama. Misalkan atom A memberikan satu elektronnya, kemudian atom B memberikan satu elektronnya, kemudian dua elektron itu atau sepasang elektron itu digunakan bersama-sama membentuk suatu ikatan. Nah, apa tujuannya memberikan kemudian digunakan secara bersama-sama? Tentu masih sama, yaitu untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil, ya. Oke, kita lihat dari jenis ikatan kovalen. Jenis ikatan kovalen itu ada tiga. Ada kovalen tunggal, kovalen rangkap, kemudian ada kovalen koordinasi. Nah, apa perbedaan ketiga ikatan kovalen ini? Jika kovalen tunggal, maka artinya yang digunakan secara bersama-sama adalah satu pasangan elektron. Oke, di sini bisa dilihat bahwa di dalam atom Cl2 ya, senyawa molekul Cl2 ini, Cl yang di sebelah kanan memberikan satu elektronnya yang berwarna hijau, kemudian Cl yang di sebelah kiri memberikan satu elektronnya yang berwarna kuning. Kemudian elektron itu digunakan secara bersama-sama, sehingga mereka berdua ini memiliki elektron valensi yang sama, yaitu 8. Yang awalnya di sini yang warna kuning memiliki elektron valensi 7, di mana keadaannya belum stabil ketika dia membentuk senyawa Cl2, karena diberikan L1 elektron oleh Cl yang di sebelah kanan ini, maka elektron valensinya menjadi 8. Karena apa? Karena jika sudah dia menjadi ikatan, artinya pasangan elektron ini miliknya berdua, gitu ya, sehingga menjadi stabil di sana. Oke, jadi kovalen tunggal itu hanya satu pasangan elektron yang digunakan. Kemudian kalau ikatan kovalen rangkap, artinya ikatan kovalen rangkap itu adalah yang digunakan pasangan elektronnya lebih dari satu. Contoh adalah molekul oksigen atau O2. Nah, di sini oksigen yang di sebelah kiri memberikan 2 elektronnya, ya. Kemudian di sebelah kanan memberikan 2 elektronnya juga. Kenapa harus 2, tidak 1? Ya, kembali lagi. Awalnya oksigen ini memiliki 6 elektron valensi, ya, bisa dilihat yang sebelah kiri gitu. Kita lihat dulu ya. Yang elektronnya digambarkan lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti oksigen itu kekurangan 2 elektron. Maka dia harus menerima atau diberikan 2 elektron lagi, sehingga pasangan elektron yang digunakan itu adalah
ada 2 pasang. Seandainya hanya 1 pasang diberikan atau digunakan bersama-sama, maka dia keadaannya masih belum stabil. Atau lebih, misalkan 3 pasang digunakan, maka itu juga tidak mencapai oktet jadinya ya. Oke, seperti itu. Nah, oksigen ini atau O2 ini karena ada 2 pasang yang digunakan, maka kita sebut sebagai kovalen rangkap 2. Nah, kemudian ada nitrogen atau N2. Nah, di sini yang digunakan pasangan elektronnya ada sebanyak 3. Kenapa 3? Sama juga untuk mencapai keadaan oktetnya atau keadaan stabilnya. Karena 3 pasang yang digunakan, maka namanya ikatan kovalen rangkap 3. Oke, yang terakhir adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, apa sih yang berbeda dari ikatan kovalen koordinasi dengan ikatan kovalen yang sebelumnya? Di mana ikatan kovalen koordinasi ini, pasangan elektron yang digunakan itu berasal dari salah satu atom saja. Kalau yang sebelumnya ikatan kovalen tunggal maupun ikatan kovalen rangkap, masing-masing atom itu memberikan elektronnya kemudian digunakan bersama-sama. Tetapi kalau ikatan kovalen koordinasi, maka pasangan elektron itu berasal dari atau hanya dari salah satu atom saja. Nah, di sini bisa kita lihat yang bagian oksigen yang di sini yang di bawah ada ikatan kovalen koordinasi, di mana elektron ini yang lambangnya XX ini hanya dari N saja. O tidak memberikan dia. Kenapa O tidak memberikan? Nah, ketika O memberikan, maka atom pusat N ini tidak oktet jadinya. Ya, kalau kalian hitung pelan-pelan, di atas dengan O yang di atas dia 2 pasang, berarti ada 4 elektron. Kemudian dengan O yang di sebelah kiri ada 1 pasang, berarti 6 elektron. Nah, kemudian jika dengan O yang di sebelah paling bawah ini dia gunakan juga 2 pasang, maka itu akan lebih dari oktet. Maka dia menggunakan ikatan kovalen koordinasi di sini ya. Masih dia 1 pasang elektron yang digunakan, tetapi hanya berasal dari N. Nah, itulah perbedaan ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap, dan ikatan kovalen koordinasi. Oke, kemudian, nah kesimpulan apa yang kita peroleh di sini? Yang pertama adalah apa itu ikatan kovalen, gitu kan ya. Jadi ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara atom non-logam dengan non-logam. Kemudian caranya adalah dengan pemakaian pasangan elektron secara bersama. Oke, kemudian yang kedua, ada 3 jenis ikatan kovalen, yaitu ikatan kovalen tunggal yang menggunakan 1 pasang elektron. Kemudian ikatan kovalen rangkap, jika dia rangkap 2, maka 2 pasang yang digunakan. Kemudian rangkap 3, ada 3 pasang yang digunakan. Kemudian kalau ikatan kovalen koordinasi, maka pasangan elektron itu hanya berasal dari salah satu atomnya saja. Oke, sekian untuk penjabaran materi terkait ikatan kovalen. Semoga bisa dipahami.